Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Muhammad Azra Forozi sebagai calon Digistar Internship Telkom 2025. Saya mahasiswa aktif dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya senang berorientasi pada komunikasi yang baik serta memiliki aspirasi dari berbagai bidang, yaitu Master of Ceremony dan juga Jurnalis and Reportase. Dan juga dikolaborasi oleh hard skill dan soft skill saya, yaitu dari hard skill presentation skill dan juga project department, dan juga di soft skill yaitu problem solving dan juga di leadership. Di sini motivasi saya dan komitmen saya di Digistar Internship Telkom yaitu bagaimana cara saya bertumbuh kembang untuk menampilkan dan menjadi aspirasi untuk inspirasi kepada orang lain, mewujudkan wadah untuk berkembang dan berintegritas di dalamnya sesuai passion saya di Telkom. Saya percaya di sini saya bisa berkembang untuk menunjang suatu karir dan juga kriteria di Telkom itu sendiri, dan bagaimana cara saya bisa mewujudkan cita-cita saya di internship ini untuk mengembangkan skill-skill saya, potensi di mana saya nanti akan bekerja nantinya. Dan juga saya banyaknya pengalaman di tugas akhir dan juga bergabung di komunitas sosial dan juga mengikuti banyaknya lomba. Misalnya yaitu di tugas akhir untuk menyelesaikan project ujian akhir semester, yaitu mata kuliah dasar-dasar syuting dan editing. Ini salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa aktif ilmu komunikasi. Di sini di dasar-dasar syuting yaitu kita akan membuat suatu project yaitu program TV. Nah, di sini program TV bukan hanya saya sendiri, tetapi ada berkelompok tugasnya, yaitu diri dari 7 orang. Di sini 7 orang sesuai divisi yang sudah ditentukan, dan saya alhamdulillah masuk ke program director untuk menjadi ketua di dalam suatu project tersebut. Dari ada kameramen, ada editing, ada lighting, dan banyaknya juga divisi yang diperlukan di dalam project tersebut. Nah, akhirnya kita menyusun banyaknya kepala dan ide dan inovasi yang telah berkembang di dalam kelompok ini, dan kami mengambil yaitu proses bervalue, suatu program TV yang hadirkan mahasiswa yang berprestasi untuk diajak diskusi, diajak sharing and caring untuk bisa mewujudkan motivasi kepada banyaknya mahasiswa di sana. Dan juga terkait sama kendala yaitu bagaimana cara kita untuk menyatukan visi misi kita, dan juga membagi job desk masing-masing, dan juga bagaimana tahu akan tanggung jawab dan kontribusi yang ada. Dan alhamdulillah kita juga semuanya terstruktur. Mungkin kita kurangnya time management, tetapi bagaimana cara kita bisa berkomunikasi yang baik antar sesama dan juga antar bintang tamu yang akan kita hadiri, seperti itu. Jadi benar-benar project ini untuk menyelesaikan tugas akhir kita. Dan juga project kedua yaitu saya tergabung di komunitas sosial yaitu Peduli Malang. Di sini Peduli Malang tidak hanya mengembangkan atau memberikan experience kepada anak-anak sosial, tetapi bagaimana cara kita sebagai seorang calon atau ngurus di dalam komunitas tersebut. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 4 project dari tiap bulannya yang berkecimpung di dunia sosial, dunia edukasi, dan juga dunia pariwisata yang tergabung menjadi satu kolaborasi nih teman-teman semuanya. Dari project pertama yaitu melukis bareng dengan panti jompo dengan kakek nenek yang ada di sana. Terus yang kedua yaitu berwisata dengan anak-anak panti asuhan. Iya, kita kemarin itu ke Bedengan Malang dengan suasana hutan. Terus juga yang ketiga itu edukasi terkait Kota Malang itu sendiri, yaitu di Malang Creative Center bersama anak-anak panti asuhan juga. Dan yang terakhir adalah Edupak Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga mengajak anak-anak panti asuhan juga. Di dalam keempat project ini memang benar-benar kita harus menyusun proposal, terus juga menyusun RAB, menyusun apa-apa yang dibutuhin, terus juga menggaitkan para teman-teman
teman-teman volunteer, dan juga kita membuat ide-ide konten yang akan menggaitkan para volunteer untuk ikut project kita seperti itu. Dan pastinya untuk terkait sama kendala, ya kendalanya pasti ya time management lagi. Kita balik lagi time management, terus juga pengeluaran eksternal yang harus ditambahkan oleh pengurus itu sendiri. Dan juga terkait sama time management, ini benar-benar harus di remember lagi buat teman-teman volunteer dan juga teman-teman pengurus. Saya juga tergabung di Webah Organizer. Di sini saya menjadi salah satu krunya yang ada di sana, di organizer tersebut, membuat suatu event pernikahan. Dan juga saya sudah mengikuti dua project dari akad dan juga resepsi. Biasanya saya dikasih divisi untuk external communication. External communication ini saya menghubungi berbagai vendor yang telah bekerja sama di dalam WMA Organizer di dalam satu event tersebut. Misalnya vendor konsumsi, vendor tempat, vendor rias, dan vendor penyewaan tempat. Dan bagaimana cara saya bisa menghubungkan satu komunikasi ini yang sama antar kepala berbagai aspek tersebut. Mungkin kendalanya yaitu bagaimana si vendor ini kurangnya komunikatif, juga balasnya lama, slow respon, dan juga bagaimana cara saya untuk menghadapi tersebut dengan komunikasi yang baik untuk bisa menghubungkan dari satu vendor ke vendor lainnya seperti itu. Dan kita tidak boleh untuk miskomunikasi di dalam suatu event tersebut. Kalau semisal kita miskomunikasi dalam event tersebut, nanti di hari hanya akan tidak sesuai struktur dan berantakan di dalam suatu timeline yang sudah ditentukan seperti itu. Dan juga saya menjadi salah satu delegasi Indonesia yang mengikuti lomba di Youth Indonesia. Di Youth Indonesia ini mengikuti banyaknya 80 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pastinya Youth Indonesia ini kita ada group conference. Di sini group conference yaitu kita membuat teaching project bareng anak panti asuhan yang kurangnya pendidikan, dan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa memberikan edukasi. Dan pastinya di situ untuk kita memaparkan presentasi di hadapan banyaknya mahasiswa yang ada di sana yang telah mengikuti. Dan alhamdulillah saya mendapatkan best presenter untuk telah memaparkan banyaknya presentasi seperti itu. Sekaligus saya menguasai dari tools, yaitu dari Canva itu sendiri, dari skala 1 sampai 10 adalah 8, dan juga Capcut yaitu 8 juga, Microsoft Office yaitu 7, dan juga Google Workspace adalah 7 juga. Dan saya berharap saya mengikuti Digistar Internship Telkom, semoga bisa berkembang lagi, saya berharap bisa masuk juga. Dan pastinya dari pengalaman ini akan menjadi suatu pengalaman hidup saya untuk bisa lebih berkembang lagi, berintegritas lagi, lebih jauh, lebih baik ke depannya. Terima kasih.